أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى صحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali lagi mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu sampai kita di bab qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab siwak. Baik, kita sambung sekarang masuk di bab tentang siwak. Siwak ini. Nah, ini siwak. Siwak ini. Siwak ini adalah salah satu kayu arak, namanya kayu arak. Jadi dia dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi makainya? Dalam riwayat dikatakan Nabi makainya indal wudu, ketika wudu. Dalam riwayat juga dikatakan dalam Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari bab tentang siwak, nomor hadis 887, itu tentang Nabi menggunakan siwak ketika hendak solat. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 887,
Beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayatin ma'a kulli wudu. Jadi Nabi pernah mengatakan dalam hadis Bukhari, hadis yang kuat berarti nomor hadis 887, Nabi mengatakan kalau tidak memberatkan umatku, kata Nabi, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika hendak solat. Jadi bahasa Nabi ngomong itu tuh, kalau aku tak ada meratkan umatku, artinya kalau tak ada nyusai, karena siwak ini tak katik di kandang kawat sini, pohonnya. Mana ada? Ada batang jambu, ada. Kapan cokot keras. Tidak ada pecah, ini pecah Pak. Pecah ini. Nah, ada serabutnya. Pecah. Ada orang ngomong, joroknya, hati-hati ngomong itu. Ini Nabi makanya Pak. Hadisnya banyak kalau tak percaya. Baca di kitab. Ini Bukhari ini. Yang kita baca ini. Nomor hadisnya 887. Apa nak disebutkan? Belakangan bau kiri. Kan? Tak usah diayat pula aja. Ini kuat ini. Anak pernah nemu ada wong. Dulu tapi lama waktu anak baru balik pesantren. Kali kalau sekarang tak berani dia ngomong dengan anak kan. Dulu masih kecil karena masih umuran muda kan. Balik pesantren makin kan. Apa dia yang kau pakai kantong? Iku siwak ini mancing. Kau ni jorok, kau cocok ke gigi, kau duduk kantong. Astagfirullahalazim. Itu uji dia tai gigi kalau uji kumangci, tai gigi tu kalau orang tak sikat gigi. Ini ngoko namanya, ngoko diri dewek ini namanya kan, ngomong itu kan. Nabi tu bersih Pak giginya. Ini bukan untuk sikat gigi yang tai gigi kalau digosok-gosok, bukan. Kita lah bersikat gigi. Lah pakai Pepsodent, lah pakai apa sudah. Ini untuk ibadah. Ini dipakai buat ibadah. Kata Nabi dalam hadis Bukhari ini, kalau andai kata tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka ini untuk pakai siwak. Kapan? Indah kulis solat, ketika hendak solat. Dalam riwayat lain, wa ma'akulil wudu, setiap hendak wudu. Setiap hendak wudu pakai. Apa nak sembahyang pakai. Itu yang digawekan oleh Nabi SAW. Nah ini barang ini memang tombolnya tak katik di Indonesia ni tak ada. Kumo be ditanam lagi setengah mati tombolnya di Indonesia. Masjid Agung tu tombol be tak Masjid Agung. No. Ada juga dah jadi no. Sebentar-bentar baik cuman. Tak baca barang bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Jadi sudah ada tempat. Nah Nabi ni tahu Pak. Nabi tahu barang ni tak katik di tempat lain. Cuma ada di Arab sana lah, Saudi Arabia tu lah paling tidak. Buku-buku bak di sana tu lah. Tanah yang panas, tandus. Kalau kita kan tanahnya bonyok. Tanah biasa lah. Iklimnya lagi beda. Iklim kita tropis. Kalau di sana panas-panasnya nih dia iklimnya namanya kan. Nah, kalau kapan dingin sampai ini tak tahu musim haji ni musim apa di sana. Kalau peci tak terkuat badan, cak kita Indonesia biasa panasnya biasa be, dinginnya dingin biasa be. Pagi haji 40 hari di sana, lagi musim panasnya pecah kalau bibir baca. Tak kuat badan. Ini tak kuat. Nah, Nabi pakai kalimat itu. Kalau aku tidak merasa memberatkan umatku, artinya kalau ini barang ditombo di mana-mana, aku pastikan aku wajibkan mereka untuk pakai siwak. Tapi subhanallah, sekarang ini kan semakin lama semakin teknologi semakin ini ada pesawat terbang kan, ada pengiriman kalau macam sampai wah ini barang ni. Nah, kalau dari bahasa kalimat Nabi itu berarti ini sesuatu yang Nabi pengen wajib ke awalnya Pak kalau bahasa tadi kan berarti sesuatu yang memiliki faedah yang banyak. Sampai Nabi itu ngenjuk pakai kalimat cak tadi. Nah, ketika sudah bisa ini masuk ke Indonesia dengan mudah kita mendapatkannya, maka sunnahnya kuat Pak ini. Tekanannya. Level tekanan hukum sunnah itu sunnah yang
dianjurkan. Karena mudah sudah ini metu dari sini, belok kanan lagi, belok kiri lagi, ada simpang 4, ada namanya toko Aropa. Benar apa simpang peta kan itu? Nah, mendak katik cari lah situ ada ini. Ada jualannya. Mudah sudah nyarinya. Bukan sih. Belilah di toko Aropa. Iya. Ada tempat lain banyak, ini Aropa nih ya. Iya. Nah, jadi maksud anak di situ, Nabi di situ memberikan penjelasan bahwasanya ini adalah sesuatu yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita baca, gawikan, gunakan. Jadi seluruh apapun itu yang sifatnya sunnah yang pernah digawikan oleh Nabi SAW, bahkan Nabi menganjurkan hal itu, maka kita berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita untuk melaksanakan itu. Kecuali sudah tidak baca lagi, nah sudah. Jadi apapun itu, tahu ilmu, lah dapat ilmu, lah tahu pelajarannya. Oh Nabi ngongkon maki siwak, oh Nabi mak ini, oh Nabi mak ini. Oh Nabi kalau pakai sendal belah kanan dulu, bau kiri. Amal ke semampu gitu. Kecuali katik kaki. Buntung, nah sudah daca ngamal kenyo kan. Ini ada kaki duit kok. Tinggal galak apa tidak be. Cocok ke kaki kanan dulu. Apa sagonya? Uji Nabi kalau keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Apa susahnya ngawi gitu? Apa susahnya kan? Masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan, tidak susah. Asak galak be. Nah, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Masuk pakai sendal nanti cocok ke belah kanan dulu, baru cocok ke belah kiri. Nah, itu caranya gawe ke kalau apa yang digawikan oleh Nabi SAW. Hadis itu Bapak, tidak ada seluruhnya makin lapas dari lisan Nabi tidak. Jadi hadis itu kalau kita belajar ilmu hadis itu adalah qaulan, ucapan, fi'lan, perbuatan. Jadi bukan ucapan Nabi yang disebut dengan hadis, tapi perbuatan Nabi pun, gerak-gerik Nabi pun itu jadi namanya hadis. Misal contoh, Nabi tidak pernah Nabi ngomong ngeluarkan ucapan masuklah kaki kanan, keluar kaki kiri kalau ke masjid itu masuk. Tak pernah. Tapi seluruh sahabat matanya nyingok Nabi kapan masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Itu hadis. Jadi tak ada harus ucapan kalau tidak. Bahkan dalam ilmu hadis juga ikrar, persetujuan Nabi pun itu bisa jadi hadis atau dinamakan dengan dalil. Nah, apalagi makin mulut Nabi ngomong, jelas itu berarti ada kalimatnya, ada kalimat. Tapi kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, itu kan ada namanya kalimat perintah, Pak. Sama di di bahasa Indonesia itu ada juga yang subjek, predikat, objek itu. Nah, di dalam ilmu bahasa Arab juga ada namanya itu. Fi'il, fa'il, maf'ul namanya. Nah, ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan. Biasanya kalau di dalam Quran atau di dalam hadis, kalau yang sifatnya larangan biasanya depannya ada huruf la, makin la depannya. Itu larangan biasanya. Nah, cuman bahasa di dalam Quran itu tidak baca kita pahami seluruhnya. Sebagian ada. Tidak baca seluruhnya kita pahami secara tekstual. Tidak baca. Kalau kita nak baca terjemah, itu namanya terjemahan, bukan penafsiran. Beda. Kalau penafsiran tu ada ilmunya. Bahkan sampai 10 bidang ilmu. Kalau orang nak menafsirkan Al-Quran itu harus dikuasai. Ada namanya mantik, bayan, balago, ma'ani, segala macam. Banyak itu ilmunya. Bukan siko. Ini baru ngaji, baru belajar 2 kali pertemuan. Lah baca nafsir ke hadis, nafsir ke Quran. Oh ya cacam, dari mana? Kiai itu sampai temering-mering kepalanya, kopiahnya tu. Belum kadang-kadang
belum mumpuni untuk menafsirkan Al-Quran. Karena ilmunya harus mumpuni banyak. Kalau yang dicetak-cetak itu bukan tafsir namanya, itu terjemahan. Terjemah dari kalimat-kalimat. Maka itu di dalam ilmu Al-Quran ada ayat yang bisa diterjemahkan dan dipahami langsung secara tekstual. Ada kalau diterjemahkan tidak baca dipahami secara tekstual. Itu namanya ayat mutasyabihat. Kalau kita belajar ilmu Quran, ilmu tafsir Quran. Jadi ada ayat-ayat. Contoh misal ini. Ayat-ayat yang perlu dipahami dengan ilmu-ilmu yang banyak, bukan secara dibaca tekstual baik. Contoh misal ini Pak, dalam Quran itu. Misal contohnya ini. Misalnya ada anak kita ngomong, "Ayah, aku nak main ke jalanan, aku nak main ke lapangan." Padahal sudah parak maghrib itu Pak. Parak maghrib sudah. Dia ngomong yang itu, "Ayah, aku nak main ke lapangan itu." Apa kita ngomong? Mainlah kau, mainlah. Itu nyuruh apa marah? Tapi kalimatnya, andai kata kalimat percakapan wong dua itu antara anak dengan bapak itu ditulislah di buku. Anaknya berkata, "Ayah, saya mau bermain." Ayahnya menjawab, "Mainlah." Wong maconya apa Pak yang dipahami? Wong maconya? Hah? Kalau wong maco percakapan itu, anaknya boleh. Wong yang maco tak tahu biji mata bapaknya tak metu sudah. Maco cuman dia tak tahu asbabnya, sebab baca ada percakapan itu dia tak tahu. Tak dipelajarinya. Ngapo baca Quran diturun surat An-Nas ni ngapo? Ngapo ada surat Al-Falaq ni ngapo? Itu dipelajari dulu, ada ilmunya, bukan baca-baca surat An-Nas untuk setan jin kalau macam agi dulu ngapo. Ada galau Quran itu. Nah, jadi itulah lebih kurang. Itu kan kalau dibaca kalau dipahami perintah, anak itu ngomong, "Ayah, aku nak main." Ayahnya menjawab, "Mainlah." Padahal kan ekspresi ayahnya itu, "Mainlah." Itu kan marah. Tapi kalimatnya seperti larangan. Nah, jadi Quran itu lebih kurang itulah Pak. Jadi bahasa-bahasa di dalam Al-Quran itu tidak ada seluruhnya bisa kita pahami secara terjemahan. Kalau yang pengen macam terjemahannya, tak apa Pak, bagus, tak apa, biar pacak mentadabburi. Jadi kalau kita baca Quran ada terjemahannya, apa baca sehalaman, tengok terjemahannya langsung, biar pacak meresepi artinya, tak apa, bagus. Jadi baru baca sehalaman, stop, baca apa? Terjemahannya pula. Maka orang-orang, "Oh ya Allah, kena azab kalau." Nah, tak apa, dibaca tak apa. Tapi kalau untuk menjadikan sebagai dalil dan lain sebagainya, itu tak baca terjemahan, tak baca. Harus nian belajar ada ilmunya, ialah pembahasannya tentang ilmu tafsir. Nah, itu jadi sama dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sama, lebih kurang bahasa Nabi itu kadang-kadang mudah dipahami, kadang-kadang butuh penjelasan dari kalimat-kalimat yang Nabi sampaikan. Tidak ada baca diartikan secara tekstual, tak baca. Sama dengan misal contoh, kita Pak biasa galak ngadukan tahlil. Pak, galak ngadukan tahlil. Cari di hadis Nabi ngongkon tahlil sampai kiamat 2 hari tak katik Pak temu. Ada secara tekstual Nabi ngomong tahlilan tak ada Pak. Nah, ngapo baca kiai-kiai kita, ulama-ulama kita tu ngapo baca ada tahlil, ada maulid segala macam. Itu tuh dalilnya ada di hadis Nabi itulah, tapi secara maknawi memahami apa yang digawekan oleh Nabi, tapi dipahami bukan tekstualnya, bukan. Anan contoh siko dalil yang kita gawekan tahlilan, kiai-kiai kita, ulama kita ngapo ada tahlilan. Satu, Nabi pernah lewat di kuburan Pak. Nah, model kuburan ini. Nabi lewat kuburan. Sama sahabat Pak berjalan. Tiba-tiba Nabi langsung marah di kuburan siko.
Sahabat melok baik. Ngapo Nabi marahi kuburan ini? Kemudian Nabi ngambil pelepah gumo. Diambil pelepah gumo, dicocokkan oleh Nabi ke pojok kuburan wong itu tadi. Sahabat bertanya, Pak. Sahabat tuh kalau nyengok Nabi ngawikan sesuatu dan dia tidak paham, dia bertanya. Itu sahabat Nabi, Pak. Langsung bertanya, "Ya Rasulullah, ma fa'ala zalika?" "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan dengan kuburan itu?" Nabi jawab, Pak, "Dua kuburan ini," kata Nabi, "wongnya lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala." Oh, lagi digecek malaikat, getinya bawah ni lepak. Nabi baca nyengok, Pak. Nabi tahu ini level Nabi sudah. Kalau kita tak baca, tak ngerti gitu. Ini Nabi, Pak. Nabi tahu diazab lagi jauh kubur ni lagi diazab oleh Allah Taala. Tiba-tiba Nabi ngembek pelepah gumo, Nabi cucukkan pelepah gumo. Nabi jawab pertanyaan sahabat tersebut, "Puji Nabi, karena di dalam kuburan ini uangnya lagi diazab oleh Allah Taala." Jadi ngapa kau cucuk ke pelepah gumo tu ya Rasulullah? Pelepah gumo ini hidup di pucuk kuburan ini dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya pelepah gumo itu meringankan azab wong kubur itu tadi. Uji kiai kita, kalau pelepah gumo berzikir baik, pacak ngeringankan azab kubur, apalagi wong kampungnya. Apalagi anaknya macam la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah bihamdi. Bacanya lo itu. Untuk siapa? Ila ruh, untuk ayahnya. Ila ruh, untuk ibunya. Nah, itu kaget panjang pembahasannya. Ada yang mengatakan tak sampai. Kenapa tak sampai? Kalau tidak disebutkan namanya. Berarti ngana baca ni kan? Ngapa baca tahlil? Tak nak baca, nak ke mana jadi? Tak tahu ke mana ni kan? Nah, maka tu sebagian ulama memperincikan, meruncingkan lagi tentang tahlil ini harus disebutkan namanya. Kecuali tidak disebutkan, tapi yang maco tadi duduk depan kuburan dia langsung lah. La ilaha illallah. Ngapo? Ini nak wong nak depan biji mata aku nak kuburan dia. Nanya-nanya masih. Berarti untuk ini yang aku baca ke? Nah, itu di dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau bukan di depan kuburannya, kita tidak ziarah, kuburannya kandang kawan. Tahlilannya di mana? Bukit sana. Nah, itu nak summa ila ruh. Siapa namanya? Sebut ke binnya juga. Kalau disebutkan Pak Zul kaget banyak. Zul mana ni? Apa 3L? Apa di mana? Tak tahu kan? Iyo. Sebutkan binnya ini. Nah, summa ila ruh fulan bin fulan. Itu. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW, ayat Al-Quran itu tidak ada baca dipahami secara tekstual, tidak seluruhnya maksudnya, tapi ada sebagian yang memahami butuh dengan ilmu-ilmu. Nah, itulah ulama-ulama kita. Maka itu mereka memahami Al-Quran, memahami hadis dengan ilmu yang mereka miliki. Maka itu kadang-kadang beda pendapat. Dalam Quran itu aula mastumun nisa, menyentuh perempuan batal wudu. Aula mastumun nisa, itu 4 mazhab baik mentafsirkan ayat itu pun beda-beda dengan ilmunya. Aula mastum panjang. Ngapa dipanjang? Ngapa panjang? Kalau panjang berarti menyentuh di situ bukan sekedar sentuhan, tapi harus ada syahwat. Ialah pakai mazhab yang ada di Mekah, di Madinah sana. Kita kalau pergi ke umrah, pergi haji, tawaf, itu kalau senggolan dengan betina batal lah? Tidak batal. Karena mazhabnya senggolan di sana harus menggunakan syahwat, nafsunya dulu baru batal. Kalau kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ini pakai ilmu berhati-hati. Beliau ini ilmunya mazhab beliau ini terkenal dengan ihtiyat. Ihtiyat itu lebih berhati-hati. Jadi kalau mazhab lain ngomong tidak batal, beliau ini bisa ngomong ke batal ngapa? Lebih berhati-hati, lebih baik batal. Nyentuh betina, tidak ada nafsu, batal. Kalau mazhab kita.
Nah itulah ragam pendapat dari para ulama. Seluruhnya berdasarkan dengan ilmu yang sudah Allah titipkan kepada mereka. Jadi tidak baca baik dari hukum-hukum ataupun bacaan Al-Quran. Baca Quran lagi ada riwayat pak beda-beda, ya kan? Pernah dengar yang wadduhe wallah ini. Nah, itu kalau kita apa macamnya? Wadduha. Lagi kalau ada macam wadduhe, belajar dulu ngaji, malu pak gitu. Tepaknya pula tokok wong itu, tumpak dia lagi maju ni. Wadduhe, tepaknya tokok. Belajar nak ngaji nak, ya Allah. Tepaknya tokok budak itu malu pak gitu. Itu ada riwayatnya. Ada qiraat itu sampai 10 pak. Sampai 10 bahkan. Ada yang katakan 7, bahkan paling mentoknya 10 qiraat cara baca Quran. Nah, kalau yang kita baca riwayatnya ada rasanya video bacaan mazhab qiraat lain. Kita baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai huruf so. Ada riwayat lain, riwayat riwayat Imam Khalaf. Itu pakai zo pak. Ihdinas siratal mustaqim. Dengar gini. Kita panjang apa pendek Maliki Yaumiddin? Panjang. Maliki Yaumiddin. Dia pendek. Maliki Yaumiddin. Jangan dimarahi habis dia imam. Kita belum belajar. Ini wong pendek ke marahi langsung. Tapi mazhabnya mazhab lain. Jangan dipakai di masjid ini. Ini nangga berarti buat pendek ke boleh. Lagi Imam Isa nak tes ke. Maliki Yaumiddin. Kacau. Jangan dicampur aduk tempatnya. Nah. Pakai zo dia pak. Ihdinas siratal mustaqim. Beda. Jadi jangan itulah wong yang ilmunya banyak itu tidak mudah nyala ke wong lain. Wong yang sering nyala-nyala ke wong itu tandanya kurang ilmu sebenarnya, bukan pintar. Itu nunjuknya. Wong yang kalau banyak ilmu luas, dia duduk di mana tidak mudah dia nyala ke wong. Ngapo? Karena dia tahu ketika bertemu ada maju, ihdinas siratal, dia diam bebas. Waduh itu riwayatnya. Tapi nunjukkan wong itu tidak paham, cuman dia tahunya ihdinas siratal tepaknya pak tokok budak itu. Jadi balak baca. Nah, itu jadi perlunya kita belajar. Jadi ilmu yang kita miliki ini sebenarnya baru sedikitnya, baru dikitnya. Ilmu luas yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu baca Quran, ilmu tentang ibadah luas. Luar biasa. Itu Pak, itu video salat lagi. Itu videonya semayangnya tangannya ke bawah Pak. Allahu Akbar. Ke bawah Pak. Kalau kita di mana? Allahu Akbar. Pucuk pusat bawah dada. Kalau mazhab Imam Malik ni di Maroko. Kalau pernah ke Maroko, jengok wong semayang. Dia turun Pak tangan. Allahu Akbar. Turun bawah. Dia kalau ngambil wuduk, cak ini dia ngambil wuduk. Kalau gitu apa itu hukumnya? Ngambil wuduk ini. Sunat, kalau dia wajib. Kalau kita wajib cak mana? Dikit pun jadilah. Itu wajib kita mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Malik wajibnya sini murur. Nah, di jalan ke. Itu wajib. Kalau kita ngambil wuduk sana, ingat wong ngambil ini. Ini wong Indonesia ini berarti. Mana ada Maroko nempak-nempak kepala. Wong Indonesia ni kan banyak pening kan. Jadi asal ambil wuduk. Banyak masalah. Nah, itu perbedaan namanya. Jadi butuh ilmu. Ketika wong itu banyak ilmu, apa istilah tu? Tong kosong
Kalau dia kosong banyak oceh masih. Salah kenyola, wong ini salah kenyola lagi, wong ngawi salah, wong ini salah. Salah kalau pokoknya. Banyak bunyi. Saya bawa salah. Nah, iya. Nah, dia benar kalau. Nauzubillah. Nah, itu jadi. Tapi kalau memang benar yang diomongnya benar. Itu bang. Bukan. Itu kalau baca hilang ke bunyinya, baca hilang ke bunyinya itu. Oh, dah cedo men. Oh. Jangan dijual, buang ke tengah jalan situ. Jual ke bingung, jual ke. Iya. Dengar cak kelenteng. Kemudian waqala aidan dalam riwayat lain tentang siwak ini, as-siwaku mathuratun lil fammi mardatun li rabbi wa majratun lil basar. Dalam hadis riwayat lain kata Nabi Muhammad SAW, siwak ini membersihkan mulut. Membersihkan mulut. Wong yang rajin bersiwak itu giginya kuat Pak biasanya. Nabi itu gigi tak hati ompong Pak. Nabi tak ada ompong gigi. Kalau wong Indonesia ni apa? Minang. Kuat ke gigi saya. Nah, temega-mega kalau mulut nyai tadi Cuman lanang ada tak? Waduh Cuman anak tuh kapan anak tahu tuh yang ku jengok nyai-nyai kalau bahasaan. Aduh, wong lanang iyo. Oh, ada tempatnya. Iyo, anak tuh seringnya kalau lagi kecil dulu nengok nyai itulah, nyai kayak bertemu lagi, betino lagi. Nah, tertumbuk-tumbuk. Gamen punyanya muat ke gigi. Nah, ini nginang juga ini jatuhnya. Muat ke gigi ini. Ini Pak, siwak ini kalau yang belum pernah ya mungkin tidak tahu. Siwak ini kalau dia masih baru dari kayu araknya masih baru, ini basah Pak. Basah ini. Ini oleh lama kering. Ini awalnya besar ini. Tidak ada besarnya, kayak kayu gelam tuh bukan. Maksudnya agak besar dari sini, bukan cak lidi men. Agak medok dan itu basah Pak. Nah banyunya itu ada banyu kalau gitu cokot. Banyunya itu yang membunuh kuman. Rasanya agak sepet pedas itulah rasanya. Nah banyunya itu kata ulama ngapo bisa menghilangkan memperbagus mulut, menyehatkan mulut. Karena di dalam hadis ini Nabi Muhammad mengatakan bersiwak itu menyehatkan mulut. Ternyata diteliti karena ada cairan di siwak ini yang bisa membunuh kuman-kuman yang ada di mulut. Mardatun li rabbi, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa majlatun lil basar, dan memiliki pandangan yang sehat. Wong yang mati siwak rajin matanya seger. Matanya seger. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain tentang keutamaan siwak ini, kata Nabi, raq'atani bisiwak khairun min sab'ina raq'atan bighairi siwak. 2 rakaat wong solat maki siwak itu lebih afdol daripada wong solat 70 rakaat dak maki siwak. Nah, ada wong 2 rakaat semayang sunat. Sunat 2 rakaat maki siwak. Itu dibandingkan wong yang solat 70 rakaat tidak pakai siwak itu lebih afdal dari 2 rakaat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadlus shalah bisiwak ala salati bighairi siwakin 70 dhifan. Dalam hadis lain sama maknanya cuman beda lapas sebaik kata Nabi, wong yang solat pakai siwak itu pahalanya seperti 70 rakaat wong pakai tanpa siwak. Jadi solat wong yang 2 rakaat tadi itu sebanding dengan 70 rakaat wong semayang. Itu maksudnya. Iya dah ini dah ada berlipat ganda itu nah. Iya. Boleh pahala. Tergantung. Itu kan pengamalan. Tergantung lah. Iya.
Tidak ada seluruhnya. Tergantung pengamalan. Iya. Tergantung pengamalan. Bukan artinya lantas nyingok wong ndak pakai siwak wong itu langsung jahat, bukan. Langsung menilai wong itu rendah. Ustaz itu ndak pakai siwak. Wah, jangan, ndak boleh. Iya, ini kan kita ini pengamalan kita. Ini disampaikan oleh Nabi yang ngamalkan kita. Jangan maksa ke wong lain, ndak aja gitu. Nah, itu baliknya ke kita. Tidak nak ngamal ke. Nah, itulah tadi baliknya tadi itu kan. Ya apalagi cak ustad misalnya kan. Ya kita kan ya dinilai wong. Cuman balik-balik ke kita sebagai wong awam termasuk anak juga, itu kita diajarkan untuk berdoa, ya Allah, Allah mastur uyuba muallima anna wala tuzhib barakatahu minna. Ya Allah, kalau kita belajar dengan seorang guru, ya Allah, tutup aib dia dari mata aku. Minta dengan Allah. Karena ustaz tu manusia, dia punya ilmu, Pak. Maaf ngomong. Ya, tengoklah sudah banyak contoh. Apalagi masalah politik kalau macam jadi penjilat. Jangankan masalah siwak, Haji Jul. Masalah penjilat kiai lagi banyak. Nah, kasar kan lebih kan? Tapi saat azan ada ustaz di lingkungan ini dia dapat masjid Ustaz. Subuh hari. Kan dia ajarin gitu, tapi dia tidak laksanakan. Nah, itu tadi kan tidak. Jangan banyak ya. Ya jangan banyak ya, anak acak balik jadilah. Jadi. Iya. Iya. Tapi dia tidak laksanakan. Subuh hari kalau Iya. Biar salamatus sadar, biar hati kita selamat, banyak-banyak husnuzon baik. Mungkin subuh apa kali dia ya ada gawe kan, apa bohongan ada. Iya, kali punya bayi. Buka be bab husnuzon. Iya, berprasangka baik bela sudah. Kita nih, iya. Jadi gawe ke baik. Kita punya ilmu, kita dapat ilmu gawe ke. Tutup mata kita dari aib manusia. Tutup mata kita dari aib manusia. Kita kalau nyingok wong capek, nyingok wong capek. Jadi kalau kita diomong ke oleh guru tu banyak-banyak nutup mata, banyak-banyak nutup kuping. Jalan be. Jalan be. Memang kami kita tu salah tu lah. Kan pernah sampai ke tak? Yang Luqmanul Hakim ngajak anaknya naik keledai. Pernah sudah sampai kan? Salah tu lah kami kita. Pak Haji Jul mungkin nyingok wong itu nyingok Pak Haji Jul banyak juga salahnya. Iya, terus terang ya anak. Nah, iya. Nah. Iya, bukan. Iya. Lantas sikap kita jak mana seharusnya? Iya benar itu. Nah itu yang anda pengen tuh. Jadi ketika kita nyingok itu urusan dia. Dia nyampe ke yang baik. Jadi dalam satu makalah ulama itu unzur maqal wala tanzur manqal. Jingok apa yang dia sampaikan, jangan jingok uangnya. Kalau yang disampaikan baik, pakai. Uangnya nak bejat lama mana, tak usah dijingok. Yang penting mulutnya benar. Dia ngongkon mayang subuh, kamu dia main kap subuh lagi, mana uang ini? Nah jadi itu, jadi apa yang baik kita pakai, dia nak siapapun uangnya,
bahkan ahli maksiat sekalipun ngomongi kita. Dengar ke kalau dia ngomong yang baik, berhentilah gawe lolo tuh. Ini tukang mabok di dia, berjudi di dia. Tapi ngomongin jadilah gawe lolo tuh. Masjid rumah sembahyanglah. Mengkali Pak kalau kita galak mengkali kena carut wong itu sudah sebenarnya. Cuman kalau kita ni make ilmu tadi, dengarkan apa yang dia sampaikan, jangan jingok wongnya. Sebenarnya bukan main itu bandit. Mayang lagi tak pernah. Nah, jadi lebih lemah. Ya, jadi itu ekspresinya Pak Haji kan, menyayangkan sebenarnya kan. Dah jadi soal. Yo, jenggot ke? Nah, itu caranya tuh. Ana pernah ngisi di Kaledoni, ngisi ceramah aja bro. Ada pertanyaan, maka tuh Ana sampai sekarang kadang sungkan ada pertanyaan tuh sungkan. Ada pertanyaan, muka pertanyaan. Dulu Ana saking Pak, jadi Ana 15 menit belum ngebang, Ana stop, jatuhi karena nak tanya. Ternyata setelah Ana jingok beberapa tempat, kadang-kadang maaf ngomong tuh, bertanya tuh nembak wongnya di situlah. Pernah di Kaledoni tuh Pak Haji Jul, sebelahku nih nak wongnya. Yang nanya tuh duduk depan. Yo aku nih kan dia tak tahu tentang masjidnya apa kan, jadi nyawab ya aku. Nyelip sebelah ni gitu. Kau nyenggong aku, lu juga apa aja. Ngebut langsung depan situ lah. Jadi trauma aku. Oh janganlah itu. Jadi kalau nak bertanya, tanya lah yang ini. Jangan. Kalau nak nanya masalah wong nuju wong ke pribadi, lepas majelis, aku lagi minum teh ni nak parak ini. Ya ngomong. Nah. Nak kurban. Ya. Beli kambing siko atau melok arisan 7 ekor itu mana Abdul. Korban itu yang paling banyak darahnya itu nah. Paling banyak darahnya. Abdul paling banyak darahnya. Jadi semakin banyak darah, karena dalam hadis Nabi setiap tetes darah yang keluar itu ampunan buat kau. Ngomong dengan Sayyidah Fatimah, bumi ila udhiyatiki fashhadiha. Kata Nabi ngomong Sayyidah Fatimah korban, tapi mendep di rumah. Nabi tegur, ya Fatimah, tegak nak. Ngapa duduk di rumah? Korban kan? Saksikan korban kau. Setiap tetes darah dari darah yang kau korbankan itu pengampunan buat kau. Nah, cuman kalau sapi tadi bagi wong 7. Darah sembeng bagi wong 7. Nah, ujinya kambing itu lebih abdol. Karena sikok wong, sikok kambing itu kan lebih banyak darahnya jatuhnya kan. Nah, itu ngukurnya. Ya kebalik-balik di sini nih masalah abdol atau abdol dari situ. Cuman kita nih ragapnya tuh nah. Kalau kambing kalau masjid nih, kalau kambing kalau mana juga? Kata sapi. Ya kurang agap itu nah. Sudah tuh juga masalah daging itu kadang-kadang ada orang ni nganggap kalau kambing wong darah tinggi tak baca. Nah, jadi kan kalau sapi wong lain pacak juga yang darah tinggi kalau macam. Ya haram lah. Ya di situ juga ditinjau dari segi itu juga. Ngapo baca jadi Abdullah kambing sikok di situ juga peninjau karena tercampur tadi. Tapi kalau kita tak tahu tak apa-apa. Kalau kita tahu, oh ini BD dia ni misalnya kan. Iya. Nah, kalau pendapat itu saya dicapai itu saya dicapai pendapatnya. Kalau pendapat anak lebih baik kamu satu sapi satu orang.
Jangan wong tojo. Sapi sih kok wong. Itu hebat lagi. Iya, kalau baca sih kok sapi sih kok wong. Nah, itu. Nah, jadi di sini ada korban. Oh, udah kati. Iya. Itu tuh si A. Nah, ngempang ada. Iya. Oh iya, potong le. Panjang dikit ya. Iya. Jadi. Pendek gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.